Ya, Sebagai terima pegiat kasih. media sosial jangan sampai kemudian kurang Masuk begitu ke paham saya. dengan pasal ini, Bang. Oke. Ya, kalau saya ya terus terang, saya juga mewakili teman-teman yang lain barangkali, Bung Arteria, kita sih berharap memang pasal tersebut tidak jadi ada di dalam KUHP yang nanti disahkan ya. Niatnya barangkali baik dan bisa dipahami dari tadi penjelasannya, tetapi memang bahayanya terhadap demokrasi terlalu besar. Pemerintah itu memang harus menjadi pihak yang bisa dihina, harus bersedia dihina karena ya dia memang harus seperti tadi dikatakan dia melayani masyarakat. Kalau dia bekerjanya nggak beres, dia bisa dibilang moron atau idiot atau eh, goblok atau apapun atau seperti dulu Bu Mega pernah dibilang mirip Sumanto. Kan pernah tuh dulu kasusnya ya. Ya Jokowi saja persis seperti Anda bilang. Kan mengatakan saya nggak ada masalah loh sama pasal ini. Karena memang kita ingat misalnya, ingat nggak majalah Tempo pernah buat sebuah karikatur cover di mana dia digambarkan sebagai berhidung panjang seperti Pinocchio. Dia tidak melakukan apa-apa. Karena saya pikir itu mencerminkan kenegarawanan dia. Nah dalam hal ini kita memang harus terima kenyataan bahwa pemerintah adalah bukan sesuatu yang terlalu sakral untuk tidak diganggu, tidak dikritik, tidak dikecam, tidak dihina. Mereka harus mau dihina. Anggota DPR harus mau dihina. Sebentar ya. Mungkin dikritik Bang, bukan dihina gitu. Enggak, kalau saya bahkan sampai tahap dihina pun itu boleh. Sebagai bentuk pelayanan. Yang tidak boleh adalah difitnah. Kalau saya mengatakan Bung Arteria korup, Anda boleh menuntut saya. Apalagi di depan televisi seperti ini. Jadi defame atau pencemaran nama baik itu boleh. Tapi kalau cuma dihina, ya hina itu kan bisa bergerak dari kata-kata kotor, alat kelamin dan seterusnya, sampai sekedar bilang bodoh. Kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak pantas jadi presiden lagi atau jadi menteri atau apapun. Nggak masalah itu Bang ya? Nggak masalah mestinya. Saya khawatirnya begini Bung Arteria, begitu itu dilarang, kita betul-betul akan bungkam. Tadi teman-teman nanya, Bang Ade gimana? Ya udah saya diem aja, saya akan ngomong yang baik-baik aja. Saya akan puji-puji aja pemerintah yang manapun, DPR yang manapun, saya akan bilang oke, bagus kok kerjanya. Nanti Cokro TV nggak seru lagi, Bang. Siap, tutup. Nah dengan gini kita berharap bahwa, saya kembalikan dulu deh ke Universal Declaration of Human Rights, itu jelas kok. Kebebasan berekspresi itu bebas, kekecualian terhadap kebebasan berekspresi itu hanya ada 4. Pertama adalah kalau itu sampai melanggar hak asasi orang lain, dalam hal ini fitnah. Kedua adalah kalau ini sampai mengganggu ketertiban umum. Ketiga adalah kalau dia sampai membahayakan general welfare, dan satu lagi kalau melanggar moral. Jadi kalau memang KUHP ini mau turun tangan, yang harus diatur tuh public ordernya. Jadi yang harus dicegah jangan sampai terjadi kerusuhannya. Orang yang menginisiasikan kerusuhan itu harus dihukum. Bahkan saya menganggap kalau perlu berat kan. Tapi kalau hanya ada orang, saya misalnya mengkritik taruhlah sebuah kementerian, saya bilang nggak becus atau amatiran atau buruk, kemudian terjadi kemarahan, terjadi perkelahian misalnya. Dan kemudian gara-gara itu dikatakan sudah terjadi kerusuhan atau apa tadi? Huru-hara. Keonaran. Terus yang jadi salah bukan orang yang onar ini, tapi yang memulai, artinya sayanya misalnya. Karena itu saya berharap sekali buat teman-teman yang sedang menggarap KUHP ini, buat pasal ini jangan kembalikan kita ke masa lalu. Pasal-pasal tersebut sudah dicabut kok oleh Mahkamah. Secara jelas Bang Ade poin mana yang harusnya tidak usah dipersoalkan lagi dan tidak digunakan? Penghinaan. Oke. Pelarangan terhadap penghinaan itu menurut saya tidak perlu ada dalam KUHP. Iya. Supaya kita demokrasinya jangan sampai kerja keras Anda itu justru yang dicatat adalah gara-gara KUHP yang dibikin oleh Bung Arteria dan kawan-kawan, kita mengalami setback secara demokrasi. Saya cuman berharap begitu.